Oke, selamat malam. Oke, malam ini kita akan live bersama Bang Didi sebagai founder AFI untuk membahas sedikit tentang akademi. Belum kan? Belum ada yang nonton lagi. Oke, selamat malam. Jadi malam ini kita akan live bersama Bang Didi ya. Bang Didi sebagai founder AFI. Oke, perkenalkan saya sebagai manajer dari KCFC Academy. Kita masih nunggu untuk bergabung sama Bang Didi. Selamat malam, Futsal Palangka, Bang Rian. Selamat malam, saya pula. Selamat malam Renaldi. Oke, kita lagi nunggu Bang Didi ya. Sambil nunggu Bang Didi, jadi kita sambil santai dulu. Karena nggak ada hostnya ini, nggak ada host. Selamat malam Agus. Oke, bahwasanya tema malam ini tentang gimana bertahan akademi di saat pandemi ya. Jadi kita ada sedikit masukan nanti dari Bang Didi. Mungkin ada, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan nanti komen, nanti kita tanyakan langsung. Siap Bang Rian, siap. Sambil nunggu Gesos ya. Gus Api Bang, Gus Api. Ya, kita masih nunggu Bang Didi ya, Bang Didi. Kita undang Bang Didi. Boleh Pajar, belum ya? Belum ada sesi pertanyaan. Nanti sambil bertanya kita, sambil ngobrol, sambil tanya nanti. Oke, selamat malam. Bentar ya. Yo, mati Bang. Mati dulu. Bentar ya, kita lagi ngundang Bang Didi. Oke, kita udah terhubung sama Bang Didi. Iya, Selamat malam Bang Didi. Selamat malam. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Sehat ya Bang Didi ya. Nah, Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang, cuman di kondisi pandemi ini kita tetap jaga kesehatan. Ya, haruslah. Pengen juga Iya benar. tapi belum ada kesempatannya.
Iya, sah. Iya Bang, soalnya kami juga pengen ngundang Bang Didi ke sini langsung kan ketemu sama anak-anak akademi. Cuma posisinya gimana ya? Posisinya lagi ya pandemi tahu sendiri ya Bang. Agak susah Iya. semua. Mm-mm. Gimana 2000 kabar di sana Bang? ya alhamdulillah Pandemi-pandemi ini. ya pandemi semua serba terbatas ya. Ya tapi mau Iya, gimana? Mm-mm. bener kali. Mau seperti ini Makanya, cuman aduh. iya. Tapi di sana masih latihan bisa. Siap Bang. Kalau di sini sebagian sih masih ada yang buka lapangan, jadi kami pindah. Kalau ke lapangan kami yang sering kami latihan itu kan punya Dispora, jadi tutup Bang. Nah, Oh, jadi untuk sementara ini kami pindah dulu Bang latihan ke lapangan satunya kan. Ya, segitulah. Soalnya kalau nggak latihan anak-anak hilang. ya yang Makanya. penting jaga protokol kesehatannya aja. Siap Mm-mm. Bang, siap Bang. Jadi nggak sibuk nih Bang ya? Enggak, makanya siap nih ngobrol-ngobrol Wah, malam. oke siap Bang. Mungkin inilah lah Bang, kenalan dulu lah Bang. Bang Didi ini kan banyak mungkin yang belum tahu bahwasanya Bang Didi ini kan adalah founder AFI ya. Jadi buat kalian juga yang belum tahu bahwa Bang Didi ini adalah founder AFI, salah satu apa namanya pembinaan usia dini yang ada di Indonesia. Beliau sudah termasuk pengalaman lebih tinggi lah. Oke, mungkin Bang Didi nih. Awal mula terbentuk AFI ini Bang, gimana Bang? Oh, awal mula ya. Sebenarnya sih, Iya, jadi mudah-mudahan nggak salah-salah inget ya. Jadi 2012 lah. Jadi 2012, iya, 2012, 2000. Kalau liganya itu pertama kali ada 2013. 2013, siap. 2013, 2014. Tapi persiapan untuk bikin AALV itu komunitas sih lebih ke komunitas akademi futsal ya. Nah, itu Iya, iya. 2012 sebenarnya simple sih dulu. Sederhana sekali dulu ada orang bikin event usia tapi Hmm, begitu bikin besok nggak ada lagi gitu. Lalu hmm, bikin lagi nggak ada lagi. Jadi terputus-putus ya. Nah, jadi iya. setelah itu kita berpikir gimana caranya supaya event usia itu ada terus setiap tahun. Oh, Nah, siap. jadi kita juga bisa bisa punya apa ya wadah untuk melihat hasil dari apa-apa yang sudah kita latih terhadap setiap kategori usia yang ada di akademi-akademi. Nah, nah setelah Benar, itu maaf benar. ya. Nah, Oke, nggak apa-apa. nah setelah itu Ah, eh, Bang Didi kumpulin lah tuh akademi-akademi di Jakarta dulu. Lalu ada yang dari hmm, Bandung datang, lalu kita jelasin konsepnya bahwa sebenarnya lebih kepada eh, agar latihan setiap sekolah futsal ini berkesinambungan terus-menerus dan peminatnya juga jadi banyak. Intinya benar, seperti benar, ini. benar. Ya. Dengan adanya liga, anak-anak merasa punya tujuan saat latihan. Itu Hmm, sih sebenarnya. Tetapi bukan liganya yang benar. bikin anak menjadi bagus ya. Maksudnya menjadi Iya, berkualitas itu bukan liganya, tapi bagaimana kita melatih setiap fase usianya itu sudah baik dan benar. Liga itu siap. hanya menit dari anak-anak jadi rajin berlatih karena Benar, ngerasa benar. tujuan. Makanya saya bilang Karena yang paling bisa mensukseskan anak-anak jadi pemain berkualitas itu ya latihannya berkualitas. benar Nah, sekali, liga benar ya. Bang. tujuannya tempat mempraktekkan apa-apa yang kita latih. Dan ternyata benar. Benar. Akhirnya akademi berkembang begitu pesat kan sekarang ada di mana-mana. Nah, Hmm, motivasi tertingginya ya liganya itu. iya, siap. Berarti 2012 itu udah mulai terbentuk lah Bang ya. Tapi belum Udah sampai ke komunitasnya. ini ya, komunitasnya ya. Gitu. Untuk disahkan sama federasi Bang, sama federasi futsal itu di tahun berapa Bang? Untuk disahkan bahwa AFI itu ada 2000 dilegalkan. kalau pakai surat 2021 ini. 2021 2020, 2020. Oh 2020 Bang ya? Oh, Iya, 2020. benar. Berarti sudah sekarang kan memang memang kan kalau saya lihat kan
mereka kan ada liganya. Itu liganya juga mereka bertanding per regional. Nanti kalau misalnya ini atau juara bisa berangkat ke nasionalnya Bang ya, AFI. Ya. Hmm. Oh, Ya, benar. betul. Tapi Ah, masa pandemi ini semuanya udah iya, lepas. gagal. Eh, Jadi sama sih Bang, seperti kami juga. Kami sebenarnya di Kalteng ini, di Palangkaraya ini untuk Asosiasi Akademi Futsal tersendiri itu belum ada untuk regional Kalteng. Nah, mm-mm. jadi kami masuknya itu kami di provinsi tetangga Bang. Jadi masuknya regional Banjarmasin. Oh Iya. iya, benar, Oh, Banjarmasin. iya, karena di Palangka juga nggak tahu nih, mungkin apakah memang dari federasinya atau memang dari sebenarnya gini Bang, mau tanya Bang, untuk asosiasi ini, AFI ini kalau untuk regional itu yang bisa gerak itu sebenarnya apakah dari kita pihak akademi atau memang harus izin sama federasi? Sebenarnya kan kalau Gimana di Bang? Palangkaraya bukan federasi dong, karena kan di Palangkaraya itu Hmm, kota atau kabupaten atau provinsi, ibu kota provinsi Palangkaraya. ibu kota ibu kota provinsi Bang, ibu kota Ibu kota provinsi provinsi Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Nah, iya. berarti di sana ada Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah. Hmm, Ini juga ada Asosiasi Futsal Kota Palangkaraya. hmm, Udah ada belum di sana? hmm. Sudah kan? Kalau untuk ada sih ada bang kalau kita untuk Kalimantan Tengah, tapi ya nggak tahu lah apa karena pandemi ini atau apanya kurang berjalan juga sih kalau Ya, untuk oke. federasinya. Ada Hmm, mungkin program mereka mungkin belum nyentuh ke usia bawah aja. Nah, bener. jadi gini, Hmm, eh, seperti di Kaltim kan sudah hampir beberapa kota tuh. iya Ada bener. ada Samarinda, cuman nggak berjalan juga ya. Hmm, Kalau sekarang mah hmm, salah kalau nggak berjalan udah pandemi siapa yang bisa hmm, berjalan? Kan? Nah, tapi intinya bener. kita bikin planning untuk Palangkaraya harus bikin planning untuk ke masa setelah masa di mana kita bisa berkompetisi. Oke. Nah, yang harus Iya dilakukan siap. adalah eh, membuat komunitasnya dulu, Benar membuat benar. komunitas. Komunitas. Ada berapa akademi di Palangkaraya? Nah, setelah Benar. kalau mau Bang Didi tahu ada berapa akademi di Palangkaraya? Sekarang untuk saat ini. Kalau kalau untuk akademi itu mungkin di atas 8 itu ada bang untuk Di atas akademi. 8. Ah, Itu udah cukup tapi itu. di sini juga kita nggak tahu nih ya. Udah cukup ya. Nah, udah cukup lah. Anggap aja 8 lah ya. Nah, Iya, 8 anggap ini 8. manajernya atau ownernya, pelatihnya coba Hmm, berkumpul. Mungkin siap. di situasi pandemi ini Zoom dulu lah. Yang penting bikin perencanaan dulu. Nah, setelah Hmm, berkumpul, bentuklah komunitas Akademi Palangkaraya atau kalau di sini atau disebut juga AFI, bisa AFI Palangkaraya lah. Gitu. siap. Asosiasi Akademi Kota ya. Indonesia Hmm, Palangkaraya, gitu kan. Nah, siap. dengan anggotanya 8 akademi. Oke, Iya benar. 8 akademi. Lalu yang harus dipahami, AAF ini nggak bikin liga loh. Fokus komunitas Hmm, AAF ini adalah memberikan kualitas pembinaan yang baik kepada anak-anak didik kita. Lalu benar benar. merapihkan manajemen akademi sekolah futsal atau sekolah futsal kita untuk lebih baik. Nah, pasti Benar. tujuannya adalah menciptakan pemain berkualitas ke depan, gitu kan? Hmm, Nah, iya siap. pasti yang jadi target komunitas adalah bagaimana meningkatkan SDM pelatih di komunitas Benar. Akademi Palangkaraya ini, meningkatkan Hmm, SDM pelatih agar setiap fase usianya dapat latihan yang tepat, gitu kan? Nah, benar. setelah itu Hmm, butuh wadah. Nah, yang seperti Bang Didi bilang, wadah liga untuk mempraktekkan apa-apa yang kita latih, bukan untuk cari menang kalah, benar untuk sekali mematangkan benar. bermain baik dan benar. Itu dulu yang penting. Hmm, Hasil nomor iya sekian, siap. bukan juara, tapi di setiap kompetisi kan pasti ada juara. Jadi itu nggak perlu Hmm, diperdebatkan. Tetapi yang harus dibicarakan adalah bagaimana latihan itu berkualitas, kompetisi itu berkualitas gitu. Nah, AAFI itu setelah terbentuk, misalnya AAFI Palangkaraya ya, setelah terbentuk AAFI iya. Palangkaraya, yang paling penting adalah
setelah itu menunjuk operator yang akan membuatkan liga. Seperti yang Bang Iya Didi gitu dengar, bang. kalau seperti Bang Didi Iya. dengar, kalau di Samarinda nanti rencana justru AFP Samarinda yang Bang Didi dengar itu yang akan Hmm, membuat untuk AFI di Samarinda. Nah, benar-benar. itu siapa yang buat liga itu nggak penting lah, siapapun bisa nanti. Yang penting visinya bisa disatuin dulu sama tujuan Siap. dari akademi-akademi ini. Nah, setelah Hmm, terbentuknya komunitas, baru datang ke asosiasi. Jadi jangan benar. siap atau apa. Setelah siap, setelah Hmm, apa, datang ke asosiasi, minta minta dukungan, minta benar, minta rekomendasi, jelaskan benar-benar. tujuannya. Sama seperti gini, eh, kan juga ada kan sekolah sepak bola itu juga kan nggak menjadi anggota daripada asosiasi sepak Benar. bola, dia nggak jadi Iya benar. anggota. Nah, karena kan Hmm, eh, yang jadi anggota itu klub. Nah, tetapi hmm, yang kita minta nanti adalah rekomendasi atas apa yang mau kita buat gitu loh, kegiatan-kegiatan kita. benar. Pasti dikasih karena itu akan mendukung perkembangan futsal Palangkaraya. Nggak mungkin nggak Benar. dikasih. Tapi Iya. siap. Jadi kalau nggak siap kan minta rekom tapi nggak siap susah Iya juga. benar. Iya Dibilang cuma benar. cuman bicara aja gitu kan. Nah, Iya. setelah siap Benar. asosiasi Ah, untuk rekomendasi atas program yang akan dibuat gitu loh. Terutama di oke usia siap. di bawah 16 ini gitu. Nah, Hmm, baru benar. baru nanti operator tunjuk operator yang biasa bikin liga. Kalau di Jakarta itu Hmm, kebanyakan lapangan yang jadi operatornya. benar Jadi benar. AFI itu sebagai komunitas itu datang ke lapangan ke operator. Kita punya nih anggota kita sebagai komunitas, misalnya gini tempat Bang Didi main, Enrico main itu di Jakarta 1. Hmm, Nah, kita cerita, benar. kita komunitas kita ada 10 tim nih misalnya, atau di Kalangkara ada 8 tim. Nah, datang ke Siap. pihak lapangan atau ke pihak IO atau apalah yang mau buatin kita liga, kita Hmm, sanggup nih bayar pendaftaran komunitas kita satu tim bayar 3 juta misalnya, atau hmm, bayar 2 juta misalnya dengan liga full siap. kompetisi. Home Benar. away, main minggu sekali atau 2 Omoi. minggu sekali, tapi pas anak-anak libur sekolah libur, pas Iya anak-anak benar. ujian libur gitu loh. Jadi santai aja Hmm, liganya. Karena kan tujuannya hmm, biar anak merasa saat latihan punya tujuan gitu loh. Nah, siap siap. setelah itu daftar deh tuh ke operator, semuanya tanggung jawab operator dari lapangan, wasit, liga, terserah. Benar Nah, kita benar. Iya fokus siap. membina anak-anak, si operator Hmm, fokus membuat liga berkualitas gitu loh. Kan dua benar. fokus berbeda tuh. Nah, dua fokus berbeda yang jangan dijadi satukan, karena kalau jadi satukan, AFI nanti komunitasnya akan fokus dengan liga, nggak fokus dengan anak-anak nanti, nggak fokus dengan Benar. Iya. fokus dengan meningkatkan SDM pelatih, nggak fokus dengan meningkatkan kualitas anak-anak karena ada liga juga yang diurusin. Jadi liga kasih orang aja Benar. pihak kedua Berarti gitu. kita fokus ke pembinaan, untuk liga kasih ke IU lah Bang ya. Iya, Gitu kasih ke maksudnya IO kan. kita Iya bayar benar. gitu loh. Nah, biasanya kan kalau Iya IO benar. itu kan biasanya bikin liga atau Hmm, pihak siap. bikin liga, mereka buka pendaftaran siapa tim yang mau ikut. Nah, kalau ini Benar. terbalik, timnya sudah ada, tinggal cari siapa yang mau Hmm, dibayar, tapi mau bikinin kita sesuai yang kita mau iya. gitu loh. Yang mau Nah, megang event lah pokoknya. Benar-benar. iya gitu loh. Jadi gitu sih Bang, kalau di Kalteng ini, kalau di Palangkaraya ini khususnya, kalau untuk EFI kan memang belum ada. Kita kemarin juga ikut di regional Banjarmasin kan. Nah, Mm-mm. karena kita nggak bisa ini nih, yang paling dekat cuman Banjarmasin untuk EFI. Jadi KCFC itu ikut kemarin U16, tapi karena pandemi ini juga kan, karena ditunda juga Bang liganya. Iya. Udah main sampai pekan ketiga. Cuman kita batal berangkat karena kemarin ada kebijakan keluar masuk Palangkaraya kan harus PCR, Iya. harus antigen kan. Jadi lumayan Mm-mm. gede juga biayanya. Jadi kita gagal berangkat kemarin. Emang sebenarnya sih dekat, cuma 4 jam dari sini. 4 jam lah kalau dari Palangkaraya. Oke lah Bang Didi, kita lanjut ke ini Bang Didi. Mm. Untuk ini,
akademi futsal nih Bang Didi. Apa sih yang dimaksud akademi itu Bang? Yang dimaksud akademi futsal itu apa sebenarnya Bang? Nah, Jadi, aduh sulit juga nih ya. Jadi sebenarnya bukan sulit sih. Jadi gini, jadi kebanyakan orang iya, kok di futsal itu rata-rata namanya akademi gitu ya. bener. Tapi kebanyakan prakteknya seperti sekolah futsal. Jadi Hmm, seperti sekolah sepak bola lah. Jadi mereka SSB pulang ke ya Bang rumah, ya. nggak ada apa Hmm, segala macam. Mereka latihan ada yang seminggu 2 kali, ada yang 3 kali, tergantung hmm, usianya ya. Ada bahkan kalau yang kecil-kecil hmm, cuma sekali latihan 2 jam, diantar pergi pulang sudah itu. Kalau kita bicara akademi secara ya dari dulu kalau kita mau lihat akademi itu di Google juga ada lah. Jadi punya mes, punya pelatih yes. yang bagus segala macam bla bla. Nah, Oh, oh. akhirnya kita Hmm, putusin gini, di futsal tuh udahlah nggak penting lah akademi atau sekolah futsal namanya, yang paling penting tuh latihannya bener. Nah, siap, siap. akhirnya dulu Bang Didi juga nggak tahu ya kenapa. Jadi saat kita rame-rame mutusin bikin namanya AFI, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia, itu karena Hmm, tim-tim itu semua namanya akademi, bener bukan Bang. futsal, akademi futsal. Iya. Jadi ya sudah, Karena akhirnya mungkin kita ya iya. Karena mungkin pikirannya asosiasi akademi kan. Jadi ya kita harus bikin namanya akademi. Mungkin gitu, Bang. makanya jadi sebenarnya sekarang ada yang bikin sekolah futsal, ada Ah, yang bikin benar. akademi futsal. Udah nggak penting lagi buat buat kita sekarang. Yang penting Hmm, buat kita itu bagaimana meningkatnya SDM kualitasnya. pelatihnya. Udah tuh Hmm, fase-fase usia latihannya udah tepat, udah benar. apa? Udah tahu lah pola pikirnya juga, yang akan dibangun, tujuannya yang akan dibangun tuh udah Hmm, jelas gitu kan. Jadi kalau misalnya benar. usia anak-anak berarti kan kalau misalnya 10 atau 10 sampai 12 atau 12 sampai 4 sampai 14 berarti kan kalau di Hmm, kepelatihan kan ada latihan fase yang sesuai dengan usianya. Nah, kalau memang hmm, basicnya yang dicari adalah passing kontrolnya benar dulu, berarti saat di liga bermainlah yang mendukung passing kontrolnya makin baik gitu hmm. kan. Jangan cuman eh, apa dari gawang ke gawang dilempar. Apalagi sekarang kan ada peraturan baru nggak boleh dilempar langsung ke Iya, benar jadi peraturannya. tujuannya juga sebenarnya support-support yang bikin anak-anak bermain dengan sesuatu yang mendukung passing kontrolnya jadi lebih baik, visi bermainnya lebih baik ya dipraktekkan di Hmm, liga. benar, Jadi benar. jangan sampai misalnya sekarang kalau misalnya main cuma nunggu di usia segitu, cuma nunggu aja nggak pegang bola karena takut kalah lalu counter, apa yang didapat? Lalu misalnya Iya, sedangkan benar. yang kita kuatin basic bermainnya dulu. Sudah itu Hmm. kiper pegang bola, teman-temannya suruh ngumpul di gawang lawan, dilempar dari gawang ke gawang, suruh rebutan, apa yang didapat? Iya. Nggak ada hal yang bisa mendukung Iya, visi bermain dia atau basic bermain dia makin kuat. Itu instruktur benar, pelatih benar lah sekali. soal itu. Hmm, Jadi mungkin hmm. Berarti, Palangkaraya juga harus panggil, harus lebih sama saya nih untuk bicara teknis fase-fase usia. Makanya kalau Bang Didi sama hmm, saya tuh kalau seminar kan duet tuh, kadang sama saya, kadang sama yang iya. lain. Itu gitu, Bang Didi Ah, hari cuma bicara manajemen sama pola pikir sama tujuan. Karena kalau kita nggak bangun tujuan, kita nggak tahu plan benar, yang mau kita buat untuk mencapai tujuan gitu loh. Kita harus tujuan dulu, benar, benar. goalnya apa. Lalu kita bangun bangun Iya, benar, bangun bangun rencana kerjanya, lalu kita kerja yang benar kan. Nah, benar nanti sekali. di hari kedua ketiga saya masuk ke teknis latihannya yang untuk melengkapi Bang Didi nih. Seperti Bang Didi, Hmm, pola ini, pola pikirnya ini, nah latihannya begini gitu loh. Jadi saling benar. melengkapi. Makanya Bang Didi selalu duet tuh kalau jalan keluar seminar, selalu duet antara Bang Didi dengan pelatih yang Ah, yang bisa memberikan hmm, materi kepada pelatih-pelatih akademi di sana gitu. Jadi hmm. lengkap. Jadi sih Bang, kami juga pengen sih benernya pengen. Kemarin udah sama ngobrol juga sama pengurus-pengurus dari KCFC kan, bahwa Hmm. kita mungkin bisa ngundang Bang Didi nih, untuk orang yang lebih paham, orang yang sering
ya jam terbangnya lebih tinggi lah untuk bikin ya seperti kucing klinik atau gimana kan, biar anak-anak di Palangkaraya ini bisa lebih semangat lagi. Iya. Jadi Jadi juga kami mendirikan akademi ini juga bang, gimana ya, intinya dari perkumpulan bocah-bocah yang ibaratnya yang sibuk sama game online dulu bang. Iya. Jadi sibuk sama dunia maya lah, sibuk sama game online. Jadi kami rangkul lah semua untuk dijadikan akademi. Nah, disitulah awal mulanya bang. Jadi makanya pengen juga kita di Palangka ini punya sosok kayak Bang Didi lah, yang bisa membangkitkan apa namanya anak-anak usia dini di Palangka ini lebih maju lagi. Itu sih harapan kami sih bang. ya harus ada leader lah. Kamu lah jadi leadernya. Iya. Untuk jadi motivator bangkitnya Putra Siap, Palangkaraya. siap. Aduh. Ada tim Liga Pro ya? Oke bang. Gimana bang? Palangkaraya dulu ada tim Liga Pro ya? Kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah bang. Nggak tahu, kayak ada Bang Andre Pisesa, Coach Andre itu tahu kayaknya. Isen Mulan ya? Apa sih namanya? Lupa Bang Didi, lupa. Iya, Iya, Ise Mulang dia. Cewek kayaknya bang, yang putri kayaknya. Yang putri, Ise Mulang. Itu masih sih, mereka sampai sekarang juga masih main. Oh, di sana banyak pemain putri juga ya? Akademi putri ada? Banyak bang, akademi putri juga di sini, termasuk ACFC juga itu ada akademi putrinya. Terus di sini Pamos sudah ada sih bang, Pamos Akademi ada, Pamos Akademi Palangka itu sudah ada. Terus banyak sih kalau gimana bang? Kalau udah banyak itu tinggal bikin komunitasnya aja untuk nyamain PC. Iya benar, kami kan sudah ini sih bang, udah berapa kali ngobrol juga sih sama yang lain, sama manajer baik owner-owner yang lain, gimana sih seharusnya kita harus bangkit lah, maksudnya cuman untuk duduk sama apa ini nama belum kayaknya bang, karena posisi memang pandemi ini yang membuat semua jadi kacau gitu bang. Makanya tema kita malam ini kan gimana caranya bertahan akademi di masa pandemi gitu. Nah, maka kami sudah ada sih bang rencana, ada juga teman saya kan yang megang akademi lain juga sudah rencananya pengen buka AFP Palangkaraya, terus gimana kita bisa kumpul. Cuma karena posisi pandemi kok sampai sekarang juga kebanyakan lapangan ditutup juga bang. Ini diperpanjang lagi sampai tanggal 23 di sini. Iya. Mudah-mudahan 2022 lah udah beres semuanya. Amin. Biar enggak. Amin. Lagi. Berarti intinya bang ya, kalau kita mau mendirikan akademi yang baik, otomatis untuk pembinaannya dulu bang ya. Ya iyalah. STM benar. Dibenerin dulu kepelatihan sama pembinaannya dibenerin. Iya. Jadi jangan setiap kompetisi takutnya juara aja. Akhirnya anak-anak benar. Beban jadi bang ya. Sih, tapi kan golnya di anak usia remaja, di anak usia dini, usia remaja itu kan golnya beda. Benar sekali. Jadi mungkin kita ini bang masuk ke intinya nih bang. Karena waktu juga sih kita tadi kan janji juga setengah jam kita ya. Karena posisi saya juga mau ada kerjaan juga nih bang. Siap. Mungkin oke. Inilah bang, gimana cara bertahan akademi di masa pandemi? Itulah inti pertama dari tema kita bang. Pertanyaan terakhir itu bang. Apa nih? Karena gini bang, maaf bang saya potong. Karena di pandemi ini banyak beberapa akademi yang hilang. Jadi banyak akademi yang bubar begitu saja karena posisi pandemi ini. Karena mungkin anak jarang latihan atau mungkin kan kebanyakan juga akademi-akademi lain itu mengharapkan dari turnamen atau liga. Nah, liga sama turnamen. Nah, jadi turnamen sama liganya. Benar. Turnamen sama liganya nggak ada, jadi banyak bubar ya bang. Nah, jadi kan abang sebagai founder Asosiasi Akademi Futsal Indonesia, mungkin ada masukan lah buat akademi di Palangkaraya maupun seluruh Indonesia lah. Gimana caranya akademi itu bisa bertahan. Oke bang, lanjut. Sebenarnya gini, ada beberapa akademi termasuk di Jakarta ya yang masih latihan sesuai protokol kesehatan jika memang itu diperbolehkan.
jika itu memang diperbolehkan, karena mungkin setiap wilayah beda-beda kan. Nah, Bang Didi kurang nggak ngerti juga lah soal detail aturan setiap wilayah soal di masa pandemi ini soal gedung olahraga terutama ya. Nah, Ya, siap. kalau kita bicara bagaimana akademi bisa bertahan, akademi itu realnya aja seperti ini. Dia bisa bertahan jika latihan itu masih ada. Dia bisa bertahan jika keuangannya masih ada. Jelas. Nah, sumber daya keuangan ini yang jadi masalah biasanya. Nah, ada di salah satu berdirinya AFI, salah satu adanya liga adalah untuk memastikan bahwa income akademi, uang kas akademi ini tetap terjaga dengan baik. Kenapa? Karena dengan adanya liga, akademi bisa mencari sponsor. Dengan adanya liga, akademi bisa cari donatur. Sponsor-sponsor akan berminat kalau ada kegiatan, ada event. Dan ini masalah besar sekarang itu. Nah, ada lagi yang tutup karena nggak mau ambil resiko. Iya, ada lagi yang tutup. Makanya saya bilang kalau bertahan mau bertahan dari sisi apa nih? Kalau dari sisi keuangan, udah pasti kita drop, semuanya drop. Karena nggak ada kegiatan, berarti nggak ada support yang bisa kita cari. Nah, yang bertahan adalah biasanya akademi pelatihan. Sorry Bang, putus-putus Bang. Ya, jadi akademi yang kuat bertahan adalah akademi yang masih punya bapak angkat, donatur untuk membayar latihan. Basic dasar akademi atau sekolah futsal ini kan income dasarnya, income utamanya adalah iuran. Tapi kan tidak semuanya menggunakan iuran siswa. Benar. Yang menggunakan iuran per siswa, jadi pertanyaan lagi, apakah di masa pandemi ini orang tuanya masih bisa menyiapkan uang buat anak-anaknya latihan futsal? Itu kan jadi pertanyaan lagi. Siap, benar. Jadi akademi yang bertahan kuat di saat seperti ini adalah akademi yang mempunyai income pasti. Nah, itu yang bisa buat bertahan. Tapi sekarang untuk mencari income lebih akan sulit. Memang sulit karena kita nggak bisa berkegiatan. Nah, makanya masih bisa latihan, masih bisa bayar lapangan. Itu yang bagus, sudah bagus untuk saat ini. Sudah sangat bagus untuk saat ini. Benar. Nah, ada pertanyaan lagi, yang masih bisa latihan itu uangnya dari mana? Makanya Bang Didi bilang, yang masih bisa latihan biasanya mengelola income dari iuran siswa. Yang memang siswanya masih bisa membayar iuran dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi dari keluarga yang masih bisa menyisakan anggaran buat anak futsal. Nah, atau dari akademi yang memang punya bos, punya donatur tetap, gitu. Yang memang dia bersosial untuk olahraga, disisihkan anggarannya untuk akademi ini berlatih, misalnya seperti itu. Paling cuman di saat seperti ini ya income dasar aja, yang income pasti aja, donatur atau bos sama iuran bulanan siswa, cuman itu aja yang bisa mengcover. Benar. Akademi itu bertahan sekarang, dan ada beberapa akademi yang memang dia income-nya juga banyak, dia pilih tutup karena nggak mau ambil resiko dengan kondisi seperti ini, gitu loh. Kayak misalnya saya kasih contoh dua deh, kalau di Jakarta, di Bekasi itu dua. Saya Enrico Futsal Academy sejak pandemi Februari 2020 tutup sampai sekarang belum buka. Bukan masalah uang, kita nggak punya kenyamanan untuk itu. Dan Bang Didi ngerasa, udahlah, daripada saya nanti jadi contoh orang pada latihan semua, saya saya tutup 100% tutup. Ada Sukma Negara yang akademinya juga terkenal bagus itu di sini, namanya Sukma Negara apa namanya ya? Yang YouTuber tahu kan? Oh ya, SN Futsal Klinik. Nah, dari Februari 2020 tutup. Dan dia nggak buka-buka sampai sekarang. Iya, kenapa mah nggak buka, Bang? Kenapa nggak buka? Iya, udah masih nggak nyaman. Jadi ada sebagian orang yang nggak bisa totalitas, mendingan udah gitu kan. Benar. Sebagian yang masih bisa nih gitu, masih bisa sesuai protokol kesehatan, masih bisa seperti ini, dia masih jalankan karena dia masih punya sumber dana tetap. Nah, PR-nya adalah
menguatkan sumber dana, income Benar. yang bisa membuat di masa seperti ini bertahan. Karena kan pelatih juga butuh makan, mereka butuh Benar digaji. sekali. Saya mau tanya, pelatih di Hmm. Palangkaraya, kalau pelatih emang nggak digaji? Digaji kan? Gaji bang, gaji bang. Nah, berarti kan Hmm. butuh masukan. Nah, itu Benar. yang sebenarnya membuat pemasukan income akademi-akademi ini turun drastis dengan tidak adanya kegiatan. Karena salah satu kita berkegiatan, salah satu kita bikin komunitas, salah satu kita bikin liga adalah untuk meningkatkan keuangan akademi dan sekolah futsal ini. Dengan adanya liga, ada sponsor. Dengannya adanya liga, Hmm. kita bisa cari donatur. Dengannya adanya liga, kita bisa cari CSR kalau dia kuat di di apa namanya, dia punya akte pendirian, dia punya Benar. badan hukum Benar. segala macam. Nah, di seminar-seminar Bang Didi itu yang kita bahas itu bagaimana kita mendapatkan income, Hmm. sumber-sumbernya yang bisa kita gali, dan kenapa kita bisa dapat itu harus ada alasannya juga, itu yang kita detail Benar. gitu loh. Benar. Nah, jadi bukan cuman futsal kok kalau kita mau bicara situasi gini jadi sulit soal itu. Semua bidang kan, Hampir semua bidang, hampir iya semua. benar. Iya, karena Hmm. keleluasaan kita berkegiatan yang nggak ada. Benar sekali bang. Ini memang Apalagi liganya nggak. Hmm. apalagi kalau misalnya bikin event, misalnya semua masalahnya adalah keramaian. Benar. Sponsor, misalnya sponsor senang dengan keramaian. Sekarang kita nggak bisa Iya. keramaian. Nah, jadi Benar. sekarang bertahanlah dengan income pasti, bos, donatur, dan iuran Hmm. siswa. Itu yang bisa dilakuin untuk tetap bisa berlatih. Benar sekali bang. Nah, cuman Bang Didi pesan Mungkin. ya, jangan Hmm. dipaksakan berkegiatan kalau memang area itu nggak aman, wilayah itu nggak aman, kondisi pandeminya, zonanya merah atau apa, jangan dipaksakan lah. Karena Siap bang. apa, emang Hmm. emang kita harus sehat sih, Iya benar. ya kan? Nah, kalau memang masih bisa jalan, pastikan protokol kesehatannya berjalan dengan baik lah, gitu. Benar. Nggak ada kok yang mau Siap situasi bang. seperti ini. Ya, memang harus seperti ini. Eh, situasi seperti ini memang dilema bang ya. Jadi Dilema. semuanya pada bingung. Iya pada bingung. IO bingung, akademi bingung, tim-tim besar juga bingung. Maka kami gimana caranya selalu bikin motivasi untuk anak-anak lah. Setiap habis latihan selalu motivasi gimana caranya kita tetap bertahan. Maksudnya dalam artian Iya, bertahan bukan untuk apa ya, untuk bertahan setidaknya kita masih ada iya sampai betul. pandemi ini berakhir lah. Maka Iya saya juga betul. kasih saya punya ini juga bang, kasih tujuan juga buat anak kasih goal lah, kasih suatu target. Jadi target saya untuk pertama ini kan KCFC ini kan terbentuk di masa pandemi juga nih bang. Hmm. Nah jadi saya kasih target gimana kita bisa bertahan sampai lepas pandemi. Itu udah luar biasa kalau saya rasakan. Iya, udah sangat Hmm. luar biasa. Nah, cuman Hmm. ya dikasih juga materi mereka untuk mungkin latihan kan nggak bisa Benar. banyak saat seperti Hmm. normal. Dikasih juga mereka materi-materi untuk latihan di rumah yang bisa memperkuat Benar. basic, kan kayak misalnya latihan passing, latihan individual, semua kan dia bisa di rumah. Jadi Benar. bisa dibimbing pelatihnya melalui Zoom, ya kan? Ah, Ya, itu juga itu masih mungkin bisa 3 kali tuh. hmm, Mm-mm. mungkin ada nih bang, nanti kita bikin Zoom bang. Oh, nanti Ya siap. untuk anak-anak akademi nanti kita ada undang lah. Nanti ada admin yang ngubungin abang. Mungkin Ya karena kan boleh. memang gitu tuh kan, karena kalau untuk kesini kan belum memungkinkan keadaannya kan. Jadi Ya. mungkin nanti kita bikin Zoom coaching klinik lah. Gimana materi lah, pokoknya kita belajar teori dulu kan dari Hmm. Bang Didi. Ya gimana bang, pusing semua bang sekarang. Pelatih juga Iya. banyak yang ngobrol sama saya, pelatih saya pusing aja. Mau ngelatih ini nggak ada dana, mau ngelatih itu nggak ada dana, ya kan? Terus mau nggak ada event, terus pusing ya bilang.
Sebenarnya kan dengan adanya akademi ini, bener kata Abang Didi tadi, sebenarnya dengan adanya akademi ini, bahwasanya pelatih itu bisa lebih cerah lah ke depannya. Iya, jadi Bener Bang ya? akademi-akademi wadah pekerjaan buat para pelatih. Bener ya bilang. Cuma ya itu, karena posisi pandemi ini, ya kembali lagi pandemi lah Bang. Jadi entahlah. Iya. eh, jadi kita mungkin sama-sama berdoa lah, semoga pandemi ini cepat berakhir, cepat berlalu, kita bisa ketemu semua. Gitu. Amin, amin, Eh, amin, mungkin amin. ini Pasti. Bang Didi. Hmm. Sedikit motivasi lah Bang untuk akademi di Palangkaraya, baik tim-tim futsal juga yang ada di kota Palangkaraya. Mungkin ada sedikit motivasi bisa disampaikan. Boleh Bang disampaikan? Iya, jangan Bang Didi sih berharap gini, jangan pernah putus harapan apapun kondisinya. Eh, Jangan Benar. pernah pesimis bahwa ini tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadikan masa depan kita cerah. Gitu. Karena Siap. gini, eh, kualitas itu pasti meningkatkan nilai ekonomi seseorang. Benar. Kualitas itu punya nilai jual tinggi, pasti. Jadi ingin Hmm. berpikir apa, jangan berharap apa-apa kalau kita memang tidak berkualitas. Pengen Benar. punya uang banyak, kalau kita nggak berkualitas, apa yang mau kita jual? Benar. Kita kan jual kualitas. Nah, Benar sekali kita Bang. menciptakan pemain berkualitas, pemain itu akan punya masa depan yang cerah. Kita bisa Benar menciptakan sekali. pemain yang di level dunia, income-nya akan bagus. Orang banyak tanya, orang tanya kan, misalnya orang tua berharap anaknya jadi pemain bulu tangkis, karena kalau bulu tangkis itu udah mendunia Indonesia ya kan. Bang Didi mau tanya, yang mendunia itu pemainnya bukan kan? Karena level pemain kita memang Iya. kelas dunia. Iya. Itu hasil dari mana? Dari didikan bulu tangkis. Emang hasilnya Benar. bisa membuat. Jadi dia gua nggak begitu percaya yang istilahnya orang bilang kalau bulu tangkis itu memang kita udah dari sananya bakatnya bagus gitu misalnya. Udah dari Benar. sananya memang jago. Gue nggak percaya itu. Gue percaya mah orang yang bekerja keras untuk menjadi ada di level atas pasti bisa. Nah, Benar. gue berharap kepada pelatih bahwa jangan pernah merasa bahwa gue akan gini-gini aja. Enggak. Jadi pelatih akademi yang pengen punya cita-cita jadi pelatih Liga Pro, dia bangun tuh golnya. Dia bangun anak-anak Palangkaraya, lalu dia kumpulkan pemain-pemain terbaiknya, lalu cari jalannya supaya bisa ikut Linus, lalu loloskan di Linus. Setelah lolos Linus, Liga Pro. Sekarang pertanyaannya adalah mau jadi pelatih Liga Pro, tetapi anak-anak Palangkaraya yang dipegang oleh pelatih-pelatih Palangkaraya misalnya ini contoh, dia tidak bisa naikkan itu ke Pro karena gagal terus di Linus. Benar. Masih ada salah berarti di Iya. Nah, kualitasnya naik agar bisa bersaing di nasional. Setelah bisa bersaing di nasional, naikkan lagi kualitasnya supaya bisa bersaing di internasional. Gitu. Benar sekali. Supaya Liga Pro itu level pemainnya naik gitu loh. Itu yang harus dilakuin sebenarnya. Jadi sekarang kalau misalnya ini mau tanya, Kalimantan Tengah kan ya Palangkaraya ya? Iya benar Bang. Nah, sudah pernah lolos PON belum? Gimana? Udah pernah lolos PON? PON, pernah ikut PON? Lolos PON? Kalau untuk Palang, kayaknya belum Bang. Belum kayaknya. PON aja baru? Iya, kayaknya prapon. Kayaknya. Belum pernah PON. Kalau setahu saya sih Bang, yang kayak gue juga nggak tahu sih Bang, nggak berani jawab juga. Kayaknya belum ada sih. Terus juga palingan ada di sini waktu kalau Linus ada, cuma memang gagal di regional. Nah, sekarang kita tanya ke PON kalau gitu. Kita targetnya rubah aja. Pernah nggak tim Palangkaraya dengan anak-anak Palangkarayanya dengan pelatih Palangkarayanya lolos Linus? Untuk nasional pernah? Pernah sampai nasional, sampai? Ya itu sampai di kemarin kalau nggak salah di tahun 2019 itu anak dari kampus UPR Palangkaraya itu mereka kalah juga sih Bang, posisinya di tahun 2019 itu nasional cuma di penyisian grup kayaknya. Penyisian grup atau apa lupa saya. Ya, belum. Gitu. Nah, belum. Itu aja goal yang harus dibangun. Bagaimana anak-anak Palangkaraya bisa ada di Liga Pro.
bagaimana anak-anak Palangkaraya bisa ditenteng levelnya naik ke Liga Pro dan bersaing di nasional. Bisa ada di PON, bisa bawa Kalimantan Tengah juara PON, bisa Benar. anak ada liga profesional, itu aja. Berarti untuk sampai ke situ apa yang harus ditingkatkan? Anggap aja begini, seperti contohnya gini. Kita kasih contoh misalnya pemain yang ada di Piala Dunia nilainya 8, misalnya 9, Pak. Pemain yang ada di Piala Dunia nilainya 9. Pemain yang ada di Liga Pro di Indonesia nilainya, kita bicara pemain ya. Nah, itu nilainya misalnya 7. Halo. Oke. Pemain yang ada di Halo, PON itu, halo, ya, kedengeran? Siap. Ya. Nah, pemain yang ada di PON nilainya misalnya 7 poinnya. Nah, Bang Didi mau tahu sekarang kalau misalnya pemain yang ada di PON itu 7, yang ada di Liga Pro itu 7, anak-anak Palangkaraya sekarang rata-rata mayoritas nilainya berapa poinnya? Kalau kita 1 sampai 10 ya. Kalau ada di Piala Dunia itu poinnya 9. Kalau ada di level dunia, poinnya ada 9. Kalau di level nasional, poinnya 7 misalnya. Nah, berarti sekarang poin anak Palangkaraya rata-rata berapa? Anggap aja misalnya berapa? Coba, kamu yang sebutin. Mungkin 5 sampai 6, Bang. 5 sampai 6. Berarti untuk ada di Liga Pro, naikin 1 poin. Benar. Level. Benar. Saya anak-anak Palangkaraya ini lolos seleksi tim Liga Pro. Mau tim mana aja terserah. Benar. Berarti kan kalau misalnya poinnya di 7 atau 8 pasti direkrut tim Liga Pro. Nah, pelatih-pelatih Palangkaraya itu akademinya supaya level pemain Palangkaraya itu bisa ada di level nasional dan bisa bersaing di level internasional. Itu yang target. Benar. Itu yang jadi goal. Wah, memang ini Bang, sama seperti akademi yang kami bikin KCFC ini, kami bertarget itu memang termasuk visi misi kami itu Bang. Jadi visi misi kami itu gimana caranya anak-anak Palangkaraya ini bisa melahirkan inilah, kami juga akademi bisa melahirkan pemain-pemain Liga Pro lah untuk kota Palangkaraya. Kalau sekarang kan yang cuma ada satu nih yang main di Liga Pro, kalau nggak salah di Halus FC itu ada anak Kalteng dari Kapuas itu. Siapa lupa saya namanya. Nah, itu dia masuk di Halus FC itu kalau nggak salah sekarang. Nah, bagaimana menciptakan pemain seperti dia, kalau perlu menjadi pemain yang diperhatikan di Liga Pro sehingga bisa masuk timnas, itu lebih banyak lagi. Benar. Nah, itu yang jadi target dan jadi goal sebenarnya. Jadi jangan sampai gini, ada yang namanya zona nyaman. Zona nyaman. Benar. Jadi pelatih merasa dia mendidik anak-anaknya untuk latihan segala macam bla bla. Nah, euforia juara di hati itu udah terlalu tinggi hanya untuk di daerahnya sendiri. Benar, tingkat provinsi lah palingnya. Ya, mereka cepat puas hanya sampai di situ, sehingga mereka lupa bahwa pemain ini levelnya belum naik. Nah, akhirnya apa? Mereka cuma nyari, ini pola pikir yang harus dibenahi ya. Jadi jangan sampai, wah saya bawa tim nih, tim Palangkaraya udah jadi juara. Kalau di sana ada porprov juga kan? Ada Bang. Nah, misalnya saya juara nih, sering bawa klub juara, akhirnya saya jadi pelatih porprov. Nah, udah segitu aja udah puas misalnya. Tetapi misalnya lalu dia tingkatin lagi, wah saya pernah juara porprov nih Palangkaraya, bawa Palangkaraya juara porprov. Ini pertanyaannya adalah juara porprovnya Kalimantan Tengah bisa nggak bawa tim Kalimantan Tengah untuk jadi juara di PON? Benar. Nah, jadi itu yang harus dibenahi juga. Targetnya harus tinggi gitu loh. Targetnya harus tinggi. Jadi jangan sampai misalnya udah juara kota aja, juara Tarkam aja udah puas banget, udah gitu. Nah, tapi dia nggak pernah meningkat, dia bawa piala ke rumah udah tingkat RT aja udah seneng misalnya. Tapi dia nggak lupa bahwa dia harus, kalau konsep pembinaan itu anak ini yang harus dijadiin gitu loh. Jadinya sampai mana? Kan bukan cuma untuk tingkat di wilayah ini kan, di wilayah Palangkaraya aja. Bagaimana mereka bisa di nasional lalu bisa ke internasional, bisa jadi timnas minimal gue bilang jadi timnas itu. Karena kalau cuma jadi timnas juga ada target yang lebih juga di sana, bisa bawa timnas ke lolos piala.
Nah sekarang mau ditanya, yang ciptain pemain-pemain siapa? Kita yang ada di bawah, yang ada di akademi-akademi. Iya, Nah benar. sekarang pelatih-pelatih di atas juga, kalau kita nggak bisa nyiapin pemain-pemain yang kuat dasarnya, bagus visi bermainnya, mereka kan susah juga cari pemain bagus nanti ke depan. Berarti kan kuncinya ada kita nih di bawah. Benar. Ya kan? Akademi di Palangkaraya ini jadi kunci sukses nggak pemain Palangkaraya untuk bersaing di nasional. Nanti pelatih PON Palangkaraya akan main di Porprov. Di Porprov pelatih PON Kalteng akan cari pemain di Porprov Kalteng. Nah, kalau levelnya Porprov Kalteng itu rendah, misalnya yang seperti tadi Mas bilang, misalnya poinnya 5-6, nah berarti begitu dia ngambil pemain-pemain terbaik di Porprov untuk jadi pemain PON Kalteng, berarti kalau untuk bersaing di PON nilainya harus 7, berarti dia cuma maksimal bisa dapat yang poinnya 6 rata-rata, berarti dia nggak bisa lolos PON dong, nggak bisa juara PON, ya kan? Nah, tugas siapa coba? Tugas yang di bawah, Benar. yang di dasar ini. Makanya saya bilang mereka itu pahlawan tanpa tanda jasa sebenarnya, pelatih-pelatih yang memang fokus di usia bawah. Iya, beneran. Nah, cuman mereka harus belajar, harus terus belajar, dan untuk itulah mereka layak dibayar. Makanya saya bilang selalu sama teman-teman akademi sport, digaji pelatihnya, dibayar yang layak, gitu. Cari uangnya dari mana? Itu yang kita bahas, itu yang kita perlu AFI. Kita dapat dari mana duit? Pelatih-pelatih dapat layak bayaran. Lalu untuk ada duit ya kita harus punya liga. Karena dengan kita bilang mau ikut liga, kita bisa cari support, donatur, sponsor dan lain-lain gitu loh. Gitu kan? Nah kalau bicara seperti itu, sebenarnya kalau detailnya panjang bisa 6 jam loh Mas. Serius. Oh iya. Nah, Kemarin saya kalau cukup waktu ini nggak apa-apa gitu bang. Gitu. Nah kurang lebih. Cuman jaringan agak jelek sih bang, kayaknya banyak obrolan yang terputus-putus ya. Di sini juga agak apa udah pakai wifi juga sih, tapi nggak tahu nih kayaknya jaringan juga agak jelek. Nah gitu sih bang, kalau sebenarnya di Palangkaraya itu bang, di Kalteng ini untuk pemain-pemainnya itu kalau bilang memang itu kan cuma gambaran poin 6 misalnya untuk Kalteng. Nah terus sebenarnya untuk pemainnya itu kalau udah saya lihatkan dari cara main, saya kan sering juga nih bang ketemu anak-anak nih sparring, baik pun dia mereka trofeo ataupun apa, banyak kok sebenarnya di sini itu kualitasnya yang bagus lah saya bilang, bisa bersaing lah untuk nasional lah saya bilang, minimal nasional. Cuman yang disayangkan di sini juga itu dari kefederasiannya bang, federasinya. Kemungkinan kalau dari sini asosiasinya, dari asosiasi untuk Apkot sendiri juga di sini mungkin sekarang lagi kosong itu Apkot itu bang, untuk Kota Palangka. Ya, jadi gini mas, kalau kita jangan berpikir apa yang bisa mereka berikan ke kita lah. Kita mulai dari apa yang bisa kita berikan untuk futsal Palangkaraya. Kita berikan. Benar. Iya. Jadi kita berpikir itu aja. Kita buat sesuatu, ikhlas, bersyukur. Tapi sebenarnya yang harus kita bangun adalah industri. Nah, jadi sebenarnya kita bisa berkarya sendiri. Ke mereka kita datang minta dukungan dan support, jadi nggak manja juga, harus misalnya dikit-dikit ya asosiasi sebenarnya Bang Didi kurang ini juga kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya ayo kita bangun gitu loh, karena kan kunci suksesnya pemain-pemain ini di pelatih. Benar. Makanya begitu kita berkomunitas, kita bisa tingkatkan SDM pelatih, kita bisa tingkatkan kemampuan pelatih. Akhirnya dengan kemampuan pelatih naik di atas rata-rata, mereka bisa meningkatkan kemampuan anak-anak. Gitu. Itu harus kita bangun. Lalu begitu nilai kemampuan pelatih naik, maka nilai jual mereka juga akan naik. Ya, itu yang harus dibangun sih. Itu yang harus dibangun, dan kita nggak harus bermanja-manja nunggu gitu loh. Nah, udah ada pasti yang dibuat oleh asosiasi itu adalah Linus, sudah itu Porprov, iya kan? Iya kan? Itu kan udah pasti Porprov ada kan di sana? Ada. Nah, ada.
Udah itu udah ada Linus kan. Nah, sekarang tugas para Udah pelatih tahun dulu. dan para manajer, para owner yang ada di Palangkaraya bagaimana membuat hidup akademi-akademi ini bisa menciptakan pemain bagus agar main di sana levelnya naik gitu loh. Benar, Toh benar. wadah tertingginya udah disiapin gitu loh. Benar. Tinggal nanti yang lain-lainnya dibangun bertahap kan. Hmm, Gitu. Jadi kita sebenarnya enak nggak mas sebenarnya. Kita bisa berada di mana aja, bisa main di klub mana aja. Yang penting bagaimana kita bisa menciptakan pemain itu bagus aja sih. Kita siap. juga jadi pelatih, misalnya jadi pelatih Palangkaraya. Siapa bilang pelatih Palangkaraya nggak bisa jadi pelatih Liga Pro? Siapa bilang pelatih Limus lagi? Sekarang bisa nggak lolosin timnya ke Limus? Itu aja jadi pertanyaan biar dia ada di Pro. Karena untuk direkrut tim Liga Pro pelatih itu benar-benar harus naik, harus Tebus booming ya. dulu. Benar. Begitu dia udah booming, dia udah punya lisensi bagus, dia udah ketahuan kualitasnya secara nasional, udah dinilai, dia bisa direkrut. Nah, tetapi kalau pelatih yang belum ke atas, jangan frustasi, jangan Benar. berpikir bahwa bisa, tapi dia dari bawah gitu loh. Dia bangun dari Linus, gimana bisa bawa tim Linus? Kalau dia dari asalnya dari Palangkaraya, bagaimana dia bisa dapetin bos untuk ikutin ke Linus? Lalu bagaimana caranya dia punya pemain di Palangkaraya yang kualitasnya bagus yang bisa bawa tim ini lolos Linus hingga masuk ke Liga Pro? Ya kan? Begitu dia bisa masuk, jalannya ada di situ. Lalu begitu dia bisa bawa bertahan tim ini di Liga Pro, apalagi bisa bersaing di papan tengah atau di papan atas, naik otomatis dia. Benar. Kalau dia nggak bisa itu, ya nggak usah ngomong apa-apa. Berarti emang dia belum siap gitu loh. Benar. Gitu loh. Ah. Jelas kan? Karena memang Sebenarnya. pas itu bang, mantap itu. Karena memang benar kata bang Didi kan bahwa kita memang misal mereka yang sebagai pelatih itu seharusnya berani maju, ya. Iya. Iya, berani. Dia Karena memang kalau musuh. kita juga, bener juga sih bang, kalau kita cuma ngarapin federasi atau mengharapin asosiasinya, nggak bakal maju juga kitanya kan. Jadi kita harus bergerak sendiri. Kita bergerak sendiri lah bang. Nah itu bang, itulah sangat saya senang dari bang Didi itu pola pikir lah bang. Kadang kan orang berpikir selalu kita udah bagus nih, tim kita udah bagus nih, tapi ininya nggak jelas nih. Kan banyak kan seperti itu bang. Tapi dengan pola pikir bang Didi, itu juga jadi masukan buat kami juga bahwa sangat gimana ya? Memang kita harus mandiri lah. Mandiri dalam artian kita harus berjuang sendiri. Karena jangan mungkin dalam artinya jangan mau dipandang orang dulu, yang penting kita berjuang dulu. Bener bang ya? Iya. Bukti dulu kualitas gitu. Makanya bang, cuma itulah kembali lagi ke pandemi inilah. Sabar aja kita. Mudahan 2022 ini semua berlalu, semua berakhir, kita bisa kembali lagi berkompetisi lah. Dalam artian berkompetisi bukan hanya di liga ataupun di turnamen, berkompetisi dari diri masing-masing juga. Gimana caranya bisa maju lagi, bener. Iya. Karena memang musuh. Kalau kita cinta dan memang kita merasa bahwa ini pekerjaan kita, ini passion kita, ya perjuangin lah. Bener. Perjuangin untuk menjadi yang terbaik di situ. Iya. Oke Bang Didi, sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol nih. Beneran banyak sih. Cuman jaringan juga kurang dukung Bang, kayaknya putus-putus. Saya tadi ada berapa kali pembicaraan Bang Didi udah nggak kedengeran. Karena posisinya putus-putus emang Bang, suaranya Bang. Siap. Oke, ini kami juga titip salam juga nih Bang. Banyak dari salam-salam dari semua inilah kegiatan futsal di Palangka lah. Mereka ada titip salam juga ke Bang Didi. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga semakin sukses untuk Bang Didi. Dari kita juga sama, ya. Intinya terima kasih banyak Bang Didi malam ini untuk live-nya. Maaf seadanya Bang ya, karena posisi iya, karena dadakan juga sih sebenarnya. Nah, kita kan baru ini Bang acara pertama. Emang rencana ini OSAP sih namanya. Jadi OSAP itu kan Obrolan Seputar Akademi Futsal memang jadi event kami lah, program kami di Instagram nantinya. Mungkin nanti ada kami. Oke lah Bang, kalau gitu
Ya udah Bang. malam juga, kasihan Bang Didi. Kayaknya abis Siap. abis sibuk, kayaknya capek Bang ya. Eh, Oke Bang, kalau gitu terima kasih banyak. Selamat malam juga buat Bang Didi. Salam sama keluarganya. Kami juga terima kasih banyak lah Bang. Sukses Iya, selalu. Siap Bang. sukses buat Oh. Pusat Palangkaraya. Amin, 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 amin. Kasih Bang Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.